Bismillah. Jadi sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan suatu amal, suatu ibadah kalau dia tidak berilmu. Nah, di situ makanya dikatakan oleh Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus terlebih dulu sebelum berkata dan berbuat. Karena besar kemungkinan salah. Besar sekali kemungkinan salah orang yang beramal tanpa ilmu. Yang lebih parah adalah dia mendulukan amal baru berilmu, sehingga payah meralat. Dia terbiasa payah meralat. Tentu termasuk ke dalamnya masalah haji. Haji bukan hanya kita wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah dan di Mina, lalu tawaf dan sa'i, bukan hanya itu. Kita di Makkah 38 hari. 38 hari. Selama 38 hari itu kan semua ibadah harus kita ketahui. Sejak salat jenazah, salat sunat, amaliyah sama sekalian, termasuk doa, zikir yang harus dibekali. Jadi bukan hanya praktek keliling-keliling Ka'bah, melempar jumrah. Kali itu tidak lama, 2 kali pertemuan selesai. Tahun dulu sih 2 kali, 3 kali pertemuan selesai, tidak masalah. Tapi yang paling ramah itu mengilmui. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ibadah haji itu kalau kini masuk tunggunya lama, dia lama ulang balik. Alun tentu kemungkinan kita bisa mengulang haji. Nah, ibadah haji yang diterima kan ibadah haji yang pertama, yang wajib. Yang kedua tidak wajib. Jadi yang menentukan yang pertama. Kan penentu yang pertama. Yang kedua pelengkap. Maka apalagi kini kok kemungkinan kita untuk mengulang itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada gajah dulu. Asik lah Pak Junaidi. Ada kursi. Enggak, asik. Kursi ada kosong tuh. Enggak ambil. Tak belakang di ibu wak. Angkat sama jaga muka. Nah. Jadi sengaja kita adakan kajian spesial haji. Bukan kita buka kelompok bimbingan haji. Kajian haji mana? Kita buka dengan acara, ada tulisan, ada tayangan, kemudian ada dialog, ada tanya jawab. Karena kita telah lama sejak 2007 lah berangkat semua yang buat haji. Tidak salah ya, 2007 tu. Nah, kemudian kini pertemuan kedua yang masuk kepada perbedaan haji dan umrah. Apa yang haji, apa yang umrah. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Salam, haji dan umrah di samping memiliki sekian kesamaan, Salam, dan banyak lo bedanya. Dari segi waktu, banyaknya tempat, tata cara pelaksanaannya. Intinya itu. Satu haji, satu umrah. Kedua-duanya sama wajib. 1 kali seumur-umur. Nah, kita di Indonesia kan milih hajinya haji tamattu'. Tamattu' berarti menjalankan kedua-duanya, umrah haji. Cuman ada jeda. Setelah umrah kita bisa jeda sekian balik hari, baru haji. Tamattu' itu santai, senang-senang dulu, rehat dulu,
baru nanti haji. Kira-kira ada 14-15 hari jarak. Tapi kalau langsung setelah umrah langsung haji namanya qiran. Qiran. Kami laki-laki nak tukar pakaian dah. Qiran. Sudah umrah langsung haji. Kalau di Indonesia tamattu. Setelah umrah selesai. Kembali kita berpakaian biasa, kembali ala biasa, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah baru mulai balik. Sampai tanggal 3 balik Zulhijjah atau lebih, baru haji balik. Kalau haji saja kan namanya ifrad, tanpa umrah. Haji yang paling disukai itu kan haji tamattu. Itu yang pertama. Yang kedua, haji hukumnya wajib ain bagi orang mampu. Mampu pun nanti akan dijabarkan nanti siapa saja yang wajib haji. Kalau kini tidak mampu pun, karena ada sifatnya talangan lah. Talangan sampai sekian-sekian. Ini tidak mampu untuk apa ditalang? Itu untuk pebutang kan? Lalu yang terakhir nanti indikasi riba, kan? Ke ibadah, bukan menuduh riba, terindikasi riba. Jadi bagi orang mampu wajib haji. Bahkan siapa mengingkarinya atau mampu tapi tidak haji, sebagian ulama menyatakannya bisa jatuh kafir. Sebabnya tidak melaksanakan. Sama dengan salat, kan rukun. Salat, zakat, haji, rukun yang harus dilaksanakan. Nah, sementara umrah hukumnya sunat. Sunat, tapi ada juga mengatakan yang sekali wajib seumur-umur. Kalau mau pilih yang kedua apa? Haji wajib, umrah wajib sekali. Yang berikutnya tidak lain. Jadi penentu adalah yang pertama. Yang ketiga, haji dilakukan di Masjidil Haram. Haji pertama dilakukan di Mina dulu. Di Mina, kemudian Arafah, Muzdalifah, balik ke Mina, Masjidil Haram. Masjidil Haram terakhir. Haji itu mula-mula tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah, 2 hari hari raya haji, 2 hari hari raya kurban. Jamaah haji sudah berangkat ke Mina. Tapi boleh aja langsung ke Arafah. Cuma dulu Rasulullah berangkat dari Mina, tanggal 8 di Mina. Mina, Arafah, Muzdalifah. Mina balik, kemudian Masjidil Haram. Balik ke Mina, Masjidil Haram. Selama 6 hari atau lebih. Sementara lokasi umrah hanyalah di Masjidil Haram. Masalah. Umrah tu cuma ampeknya. Umrahnya ampek. Ihram di miqat. Itu tawaf 2, sa'i tahlul. Itu yang umrah. Kalau langang orang wak surang saya umrah itu selesai tanggal 2 jam. Surang soalnya. Kalau mau kan dia orang Nabi. Kalau mau tawaf itu sebentar kalau surang. Sa'i sebentarnya. Jadi umrah itu memakan waktu cuma 3 sampai 4 jam. Umrah bisa dilaksanakan kapan saja. Umrah. Beda dengan haji. Haji kalau ditentukan waktunya, haji 8 sampai 10. Tapi yang mulai mana adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Nanti dia beda-beda kali. Ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunat haji. Jadi kalau kita nampakkan perbedaan, itulah perbedaan yang mendasar antara umrah dan
umrah dan haji. Kemudian selanjutnya kita bagi dulu anan haji. Secara bahasa arti haji itu menuju. Hajja menuju. Jadi sebenarnya yang dipanggil haji kok orang lumpai lah. Kau Pak Haji kok. Sebab nak menuju. Orang nak haji, nak selesai menuju. Kalau dipanggil ya Pak Haji, Bu Haji. Secara bahasa hajja menuju. Menuju kepada sesuatu atau ke tempat sesuatu yang mulia yang agung. Sementara menurut istilah haji adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan rangkaian ibadah haji berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Berangkat menuju Masjidil Haram dan sekitarnya untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW itu yang haji. Itu yang haji. Kalau definisinya banyak, tapi yang intinya itu haji sengaja menuju ke Masjidil Haram atau ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, melaksanakan berbagai macam ritual ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu salah satu definisi haji. Itu samalah definisi. Kemudian umrah apa? Secara bahasa arti umrah itu berkunjung ziarah. Orang yang berumrah, orang yang berkunjung. Ziarah ke mana? Ziarah ke Baitullah. Kalau haji menuju umrah, ziarah. Lokasi umrah hanyalah tadi di Masjidil Haram saja. Tidak ada keluar itu. Setelah tiba kita di miqat, umrah Pak. Rata-rata orang umrah ko berangkat ke Madinah loh. Rata-rata di samping ada yang di Makkah, langsung ke Jeddah. Setelah selesai di Makkah, ya di Madinah, tiba di miqat orang pasang niat untuk umrah. Salat di miqat atau di Bir Ali di Dzul Hulaifah. Salat 2 rakaat, kami lagi tukar pakaian dengan pakaian ihram, setelah mandi segala macam, ya baca labbaik Allahumma umratan. Setur. Kemudian menuju Makkah. Dari Madinah menuju Makkah sekitar 5 jam lebih sampai 6 jam. Tiba di Makkah sampai di hotel. Tiba di hotel nanti tukar baju, siap-siap, nah pagi kami sedang tawaf. Sudah tawaf, salat di belakang makam 2 rakaat, lalu minum air Zam-Zam, kemudian sa'i, lalu tahlul, selesai umrah. Nah, jadi ziarah ke Masjidil Haram itu namanya umrah. Itu umrah. Sika ada kursi. Nah, angkat sekursi kaman ke-7. Nah, kemudian pelaksanaan umrah tadi. Awak di Satali kah? Sekitar gambaran balik. Kita ke di Indonesia dan Rasulullah SAW juga begitu, memakai haji tamattu'. Nah, haji kan 3. Haji 3 macam. Kalau haji sen atau haji miang lah. Haji sen, haji miang, namanya ifrad. Di sana anak di kode. Bukan. Kursi anak. Ini tarik kursi. Iya. Kalau haji sen, haji miang lah. Haji saja ifrad namanya. Tanpa murah. Ifrad kan? Haji. Tanpa murah. Kalau serentak digandeng umrah langsung haji tanpa jeda, kiran itu bersamaan, bergandengan.
Kalau tamattu', kita Indonesia tamattu'. Rasulullah dulu tamattu'. Anak tamattu' setelah umrah, jeda, haji. Dek kita mendahulukan umrah daripada haji, itu muka kena dam. Dam namanya. Dam menyembelih seekor kambing. Karena kita mendahulukan umrah. Jadi kalau orang yang haji ifrad, tidak ada dam, kecuali melanggar. Nanti karena kita haji tamattu', umrah, jeda, nanti lah kadaki haji kita bayar dam. Menyembelih seekor itu. Menyembelih seekor apa? Kambing kibas. Bisa lewat calo, bisa lewat bank haji, bank rajhi, bank yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyelenggarakan penyembelihan hewan dam. Bank cakap tu ada di muka Masjidil Haram, sejajar dengan jam kadang di sana. Nah, kini kita haji tamattu', berarti umrah dulu. Nah, bagaimana pelaksanaan umrah? Bagi yang telah umrah, alhamdulillah. Tapi yang belum kok. Umrah, ya, tadi kan nampak umrah. Sampai di miqat. Kau bagi yang lupai kok, nalapai, alhamdulillah lah. Sampai di miqat, miqat sampai di mana kita start mulai untuk ibadah umrah. Miqat itulah ditentuan Nabi. Miqat lah itu Nabi, tidak ada tambah-tambahan. Orang yang dari arah Madinah di Bir Ali, di Zulhulaifah, Bir Ali atau Zulhulaifah, kira-kira dengan bus perjalanan 15 minit sampai ke Bir Ali. Setelah sampai di Bir Ali itu Masjid Gadang. Aku namanya miqat makani. Miqat dua. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Anan zamani, waktu nala ditetapkan, ditentukan. Tiba di haji nama ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya ditentukan. Di luar bulan itu alum boleh kita berniat untuk haji lain. Tiba di haji. Kalau umrah tidak ada zamaninya, zaman waktunya. Umrah itu bisa kapan saja. Bisa pagi, bisa tengah hari, bisa sore, bisa siang, bisa malam. Tanggal berapa saja. Tidak ada ketentuannya mulai kapannya. Kalau haji ada ketentuan. Haji dilaksanakan di bulan haji. Bulan haji 3 Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Artinya di bulan Syawal kita lah boleh berangkat ke Makkah berniat untuk haji. Kalau berangkat Ramadan niat untuk haji sah lah. Berangkat Ramadan soal kau niat untuk haji sekali sah lah. Kenapa? Waktunya lun bulannya nanti boleh. Itu 6 bulan haji. Ketulah oleh kini awak besok ke Makkah langsung niat haji sekali. Awak tunggu sinan alum boleh lah. Kenapa? Bulannya lah masuk lah. Karena bulan haji Syawal. Itu maka orang-orang awak berangkat di bulan Syawal. Surario Idul Fitri kan. Sementara umrah tidak ada ketentuannya dah. Kapan saja. Itu perbedaan mencoloknya. Bulan haji 3, hari-hari berhaji 6. Hari-hari berhaji 6.
dimulai tanggal 8. 8 2 hari lai orang ke hari raya haji. 2 hari lai. 8 di Mina. Itu bagi siapa yang bisa ke Mina dah. Mina 8. Berangkat waktu duha. Dari hotel kita berangkat dengan bus. Kalau yang dikoordinir tanggal 8 itu menuju Arafah. Kalau menuju Mina tidak dikoordinir. Nah, kan? Tanggal 8 ke Mina. Nanti bagaimana caranya dalam pelajaran berikutnya. Bermalam di Mina. Itu hari pertama haji. Mina. Pagi-pagi tanggal 9-nya duha berangkat menuju Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri, berhenti di Arafah. Dimulai sejak matahari tergelincir sampai terbenam. Namanya wukuf. Wukuf itu berhenti. Itu puncak haji. Setelah selesai di Arafah, maghribnya tanggal 9, berarti dah masuk 10 ada. Sebab pertukaran hari kan maghrib. Bergerak menuju Muzdalifah. Menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah bermalam di situ semalam. Setelah salam maghrib dan isya dijamakkan bermalam semalam. Setelah malam semalam, lalu kalau di Nabi setelah subuh zikir-zikir berangkat ke Mina. Tapi kini tidak bisa. Tengah malam orang lah beransur ke Mina. Sebab orang jutaan banyak. Maka di tengah malam jam 2 ke bawah, di tanggal 10 Zulhijjah, orang sudah mulai bergerak menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Tanggal 10 lah. Selesai jumpa jumrah Aqabah, menyembelih hewan. Lalu kami laki-laki boleh mandi tukar pakai biasa. Lah habis semua larangan haji kecuali jima. Itu tahlul awal namanya. Badalah mau jadi Mina 10 sebalik 2 balik 3 balik 4 balik 4 hari. Tanggal 10 di hari haji cik karajo melempar jumrah Aqabah. Nanti akan pelajaran selanjutnya ada keterangannya. Kemudian di hari sabale 2 balik 3 balik melempar 3 jumrah. Sampai 3 balik. Sian antara pergi ke Makkah tanggal 2 balik nafar awal ke Makkah. Sian ingin ditunda nafar sani. Pergi ke Makkah tawaf ifadah namanya. Tawaf haji. Lalu sa'i. Masuk tahlul kedua. Habis haji. Itu haji. Jadi haji 6 hari, bulannya 3 dan hajinya 6 hari. 6 bulan 3, di bulan itu kita lah boleh berniat pergi ke Makkah untuk haji. Kini yang tiba bulannya lah. Payuk ke Makkah ini haji yang sah lah. Kenapa? Yang yang tiba waktu itu lah. Kalau umrah enggak? Kan umrah. Kapan saja silakan. Jadi umrah. Nanti di umrah kalau tidak pakai mikat zaman ini, kita langsung sampai. Umumnya kita di Siko kalau umrah saja, kan tiap sebentar umrah. Akhirnya kita gandeng umrah haji. Dia nyesarangkai dengan pelaksanaan haji, maka dibagi 2 gelombang. Gelombang pertama keberangkatan menuju Makkah. Gelombang kedua menuju Makkah gelombang pertama, menuju Madinah gelombang pertama, gelombang kedua menuju Makkah. 1 kali berangkat namanya kloter. Kelompok terbang. Pesawat misalnya lah. Pesawat itu 400-an lebihan. 1 pesawat itu namanya kloter. Kloter pertama, kloter kedua, ketiga, sampai kelima sampai sekian. Jadi kloter segitu sampai sekian dimasukkan gelombang pertama. Berarti mereka berangkat menuju Madinah. Nanti kloter sekian sampai sekian gelombang kedua mereka langsung menuju tampek mikatnya lain.
Nanti kalau ada ragu silakan tanya. Jadi kita jalihan dulu. Agak 1 jam pertama lah. Nanti kita dialog. Kita ulang. Satu pesawat namanya kloter, kelompok terbang. Kloter, setiap kloter dipimpin oleh ketua kloter yang diangkat dan ditunjuk oleh pemerintah. Tidak boleh sembarang orang. Bahkan orang sembarang tidak boleh. Kalau orang tu mampu, bisa, sanggup, berpengalaman, tidak boleh sembarang orang. Karena ini ditunjuk dengan alasan tertentu. Ketua kloter dibantu nanti oleh ketua rombongan dan ketua regu. Kemudian ada tim kesehatan dan tim pemantau. Satu kloter, satu pesawat. Bisa jadi kloter berangkat ditabah di Padang sampai mencapai sekian kloter, dibagi 2. Kloter sekian, misalnya kloter pertama sampai kloter 10 atau 2 balai, misalnya gelombang pertama menuju Madinah. Kloter 2 balai sampai sekian dikelompokkan menjadi gelombang kedua menuju Makkah. Sampai mikatnya beda. Itu masalah. Beda dengan mikat. Sampai mikat sampai di mana mulai start untuk umrah. Kalau haji semua mikat wak. Kenapa semua di mikat haji? Awak di Makkah sadalahnya. Awak lah di Makkah semuanya. Dia lah di Makkah semuanya, awak mikat di hotel masing-masing. Misalnya, besok hari Senin. Besok lah masuk 8 Zulhijjah, misalnya. Besok 8 Zulhijjah. Nah, kita tahu tu. Maka semua jamaah haji Indonesia, bahkan hampir semua jamaah haji dunia lah berada semuanya di Makkah, hotel-hotel Makkah. Konsentrasinya lah di Makkah, tidak ada di Madinah lah. Semua orang besok kah? Kecuali yang haji ifrad. Yang haji ifrad bisa jadi nyolah kepai setibo. Biasanya orang piti. Iya biasanya. Dan atau orang haji sendirian. Karena haji ada haji furuada namanya sendirian. Asal piti 500 juta. Misal langsung. Nah. Kemudian besok tanggal 8 bayar gelombang kedua ataupun gelombang pertama awak dari Makkah. Maka lagi itu biasanya orang-orang tidak menangkuk amik tiba-tiba bingung. Karena kita pakai haji mandiri. Mandiri, berdikari sendiri-sendiri. Tidak ada pembimbing khusus. Maka harus kita berbekal ilmu. Kita malamnya lah mempersiapkan bekal tu untuk salamu 9, 10, 11, 12, 13 salamu 6 hari ke depan buat tas. Maka tanggal 8 besok paginya di waktu duha, setelah kita mandi segala macam, lalu pakai ihram laki-laki, turun ke bawah, naik bus, langsung niat labbaik Allahumma hajjan. Jadi mikat haji wak sama. Yang beda mikat umrah. Gelombang pertama ke Madinah, maka setelah 8 hari di Madinah, sebab mengajar arba'in namanya. Arba'in sampai 40. Kalau umrah tidak ada arba'in. Kenapa? Tidak terkik. Paling lama orang di Madinah 5 hari. Nah, di haji disediakan waktu 8 hari, sembahyang 40 katu, salam 40 katu dengan pahala sekian. Setelah 8 hari kita berangkat menuju Makkah, amikatnya di Bir Ali, di Zulhulaifah. Tapi gelombang kedua mikatnya di Yalamlam. Maka selalu setiap tahun berbeda pendapat. Ada yang di pesawat ketika pesawat melintas di Yalamlam, ada yang di bandara
King Abdul Aziz. Kecil orang Makkah tu nak mikat dah. Kecil orang Malaysia boleh. Itulah bedanya. Sehingga di bandara King Abdul Aziz tak ada dibuat satu persiapan sampai mikat. Kalau di Bir Ali memang dirancang khusus untuk orang mandi segala macam. Tapi kalau di Jeddah tak. Sebab tu tak mikat mereka. Tak mikat. Sebab Indonesia mengambil satu pendapat boleh situ mikat. Siku 1 tahun berbeda. Dah, nanti tiba waktunya kita terangkan. Nah, awak karena umrah langsung haji, itu makanya diterangkan ke umrah. Berbeda dengan umrah kini kok. Umrah nama reguler mana? Ndak haji lah. Ndak haji. Maka bila saja ada orang yang langsung ke Madinah, ada orang ke Makkah, tergantung travelnya. Bahkan ada sudah tu ke Turki, okay. Ke Turki nak umrah dah, jalan-jalan namanya. Umrah. Tapi kalau musim haji, umrahnya langsung diserangkai dengan haji. Maka nanti jikalau kita ke gelombang pertama, awak diarahkan ke Madinah. Mengapa ke Madinah? Ziarah Masjid Nabawi untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Di samping salat di Masjid Nabawi, ziarah kubur Nabi, ka Kuba, ka Uhud, ka Baqi', jalan-jalan. Jalan-jalan ku perlu kok. Kena umpama awak mau apa? Tidak bisa betul. Perlu jalan-jalan. Ka kebun korma, ka magnet apa namanya? Ka pustaka itulah variasinya. Ka Madinah awak nak haji tu. Jadi kalau kita nanti itu masuk gelombang pertama ke Madinah tu nak haji, awak haji ke Makkah. Mengapa ke Madinah? Ziarah Masjid Nabawi. Tidak ziarah kubur dah. Ziarah Masjid Nabawi. Di situ ada kubur Nabi, langsung ziarah kubur. Jangan terbalik niat. Tu terbalik niat. Oh yo, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ulang balik Seandainya kita kok gelombang pertama, berarti langsung berangkat dari BIM menuju Madinah. Sekitar 8 jaman. 8 jaman. Tidak 8 jaman dah. 8 jam. Sekitar itulah. Tiba di Madinah. Ini tujuan ke Madinah, jangan salah niat. Manga ke Madinah, ziarah Masjid Nabi atau Nabawi. Karena ada 3 masjid atau hampir masjid yang boleh diziarahi untuk beribadah. Di luar itu tidak boleh kita mengunjungi ziarah masjid-masjid di luar itu untuk ibadah. Sebab sama masjid di dunia. Serancaan masjid, no? Lalu kita ziarah untuk beribadah tidak ada disuruh. Sama nilai salat risikonya. Tapi sampai masjid itu berbeda. Masjid Nabawi silakan ziarah untuk beribadah. Nilai salat situ 1000 kali lipat daripada salat biasa. Di masjid biasa. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding masjid lain. Di Kuba sama dengan haji, sama dengan nilai umrah. Salat 2 rakaat sama umrah. Antara ke Masjidil Aqsa, sampai ilai. Sampai ilai. Gara-gara begini. Ziarah Masjid Nabawi tu niat jangan berpesong niat, tidak ziarah kubur. Tidak perlu. Kalau ke salawat tidak perlu susah kan. Si kau bisa salawat. Ziarah Masjid Nabawi. Beko di masjid Nabi itu ada kubur Nabi sebelah kiri arah kiblat. Langsung ziarah ke kubur Nabi. Setelah di Raudah. Ke Raudah kok kini berbeda dengan tahun-tahun yang siswa.
Raudah. Salat di Raudah. Kemudian 8 hari kita salat tidak luput takbiratul ihram. Namanya sembahyang 40 waktu. Kalau yang paling sahihnya kan 40 hari. Yang paling sahihnya hadis 40 hari. Tapi kalau ada hadis lain yang dikatakan dhaif, cuma dipakai aja 40 waktu. Berarti 5 kali 8 kan 40. Itu mau ke 8 hari. Sinan. Setelah hari ke-8 selesai semua, kita berangkat. Di selama di Madinah itulah kita melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan selama di sini. Di antaranya itu ke Kuba, ke Uhud, mencari lokasi pertempuran Nabi. Kalau ke Pasar Kurma itu tidak ibadah deh. Pasar Kurma tidak ibadah deh. Mencari percetakan Quran tidak ibadah deh. Mencari bukit magnet tidak ibadah deh. Enggak namanya jualan-jualan namanya. Jualan-jualan namanya. 8 hari baru berangkat menuju Makkah. Aku baru ibadah berangkat menuju Makkah untuk umrah. Kalau orang kadang-kadang lupa di kanan. Oh, mengaku ni nah. Ziarah lah. Ziarah Masjid Nabi baru nilai ibadah. Tu ke mau deh ke Makkah umrah. Baru jalan. Hari ke-8 atau hari ke-9 setelah 8 hari kita berangkat menuju untuk umrah. Dek di Madinah, maka mikat mulai starwa untuk umrah di Bir Ali. Nanti kita lebih gambarnya kalau sampai di Bir Ali. Sampai di Bir Ali, mandi, sebaiknya mandi di hotel di Bir Ali. Salat di situ, salat sunat ihram bagi yang mengaku ada salat sunat ihram. Sunat ihram selesai semua, siap, baru kita pasang niat sudah. Labbaik Allahumma umratan. Itulah mulai ketika itu masuk suasana umrah. Sampai beko selesai sa'i. Baru tahalul, selesai umrah. Menunggu lagi tanggal 8. Menunggu tanggal 8. Kalau gelombang pertama setelah 8 hari masuk hari ke-9 berangkat ke Makkah, di hari ke-10 kita telah selesai umrah. Alhamdulillah kita lagi di muka Pak U ya Ibu U. Pak U cek Ibu cek. Pak umrah. Seboleh selesai umrah. Selesai umrah. Tu sudah menunggu haji. Selama menunggu itulah kita memperbanyak ibadah di Masjidil. Kalau gelombang kedua, beda lain. Jika gelombang kedua, berarti ke Makkah dulu. Ke Makkah dulu. Mikatnya di Yalamlam. Di Yalamlam. Di pesawat tidak bisa berhenti di Yalamlam. Cuma berhenti di tengah langit itu, beko turun aja tuh. Itulah alasan orang mangko di Jeddah senlah mianglah. Sebab dibolehkan oleh fatwa ulama. Nabi tidak ada menunjuk Jeddah itu sampai mikat. Cuma fatwa-fatwa dan dipakai fatwa itu oleh sebagian orang Indonesia. Dan di Pertimbangan Agama dua pakai itu. Itu mungkin bagi orang di Pertimbangan Agama menunjuk tetap kami nampakkan umrah sejak di Padang atau pakai dalam sejak di Padang atau pesawat itu agak kanan sendiri. Itu lo gaya orang tu banyak gaya. Maka baik nanti di pesawat ataupun nanti di Jeddah. Ini pesawatku. Ketika pesawat lewat yang lam-lam, itu dah kita orang. Kita 20 minit lagi akan melewati yang lam-lam. Dia tahu. 5 minit lagi masuk yang lam-lam. Bagi bapa ibu jamaah yang ingin berihram di yang lam-lam, silakan bersiap-siap. Salat sunatlah 2 rakaat dari pesawat. Setelah 5 menit setelah itu, saya baca labbaik Allahumma umratan. Nak solat, nak sari, nang sari ko bagi orang payah. Sari kan payahnya kan.
Tapi bagi orang yang milih Jeddah, enggak. Langsung ke Jeddah, beko tiba di Jeddah, nyom mandi, nyom tukar baju, pergi ke toilet, tiba sini salat 2 rakaat, beko cari tempat salat. Itulah bedanya. Tapi di Jeddah, beko orang pakai putih asal orang laki-laki. Dari Jeddah, setelah proses imigrasi, ada memakan waktu sekian jam, berangkat ke Makkah. Laki-laki lah pakaian. Pakaian ihram. Bawa pakaian ihram, Mak? Oh, umrah. Awak tak boleh ke Makkah hendak umrah. Kalau ke Makkah langsung, berarti awak harus keluar Makkah dia. Itu maka langsung pakaian umrah, pakaian ihram di Jeddah atau di pesawat atau di Padang. Makkah tiba di hotel, bagi kamar, aku bagi kamar aku cara buat kau begini tu heboh. Selesai bagi kamar. Bila waktu kesempatan ada baru kita tawaf. Tawaf, sa'i, tahallul. Ingat awak dah pakai bimbang dah. Itu paradunya kita menjalih-jalihan. Dah pakai bimbang. Satu pesawat pemimpin ibadahnya cik. Sampai ratusan orang pemimpin ibadahnya. Itu pun kalau punya pengalaman dan mampu untuk mengkafir semuanya. Tapi rata-rata enggak. Lebih tak bisa jadi guru. Awak ni bisa jadi guru sih. Kalau kau nak kau cek pesawat. Ibu aku bantu loh. Kau di luar wilayah awak. Di luar wilayah jadi itu. Berbeda dengan KBIHU ya. Itu setiap KBIH punya pembimbing. Cukup sekian berangkat pembimbing satu. Cukup sekian ada jumlah. Itu mangkau pentingnya di babekal tu loh. Karena senang bingung saya. Syukur-syukur kalau dapat orang telah pernah umrah atau pernah haji. Bisa kan nak buat haji leceh lah. Mau pengalaman buat haji, pengalaman syukur-syukur. Tapi tetap orang senang ngontak ke kampung dia. Mengalego. Abo dapat pesan. Kamilah siku baalego agaran wajah. Perlu sangat diingatkan. Jangan gagal haji. Sesudah itu tidak haji. Jangan gara-gara itu kan. Jadi harus betul-betul perhatikan. Itulah yang melatar belakangi ambo atau kawan-kawan lah yang ingin jangan sampai terulang. Tiba di sini bingung. Bingung. Tidak jaleh. Kadang-kadang tidak sempurna. Apakah tawafnya atau bacaannya atau tidak sempurna. Makanya kita usahakan mencatat nanti kita bukukannya lah ada buku mobil. Bukuan gratis. Ini tak lo gratis. Ambil gratis ni dalanya. Gratis. Jamin. Ada umrah. Itu umrah kan. Kemudian silakan sambil minum. Setelah itu kau lama terang suka saudaranya. Jadi calik sekambo. Fotokopinya lah dok, tinggal bagi-bagi salah. Silakan. Kalau kini bagi mencalik seorang saja. Panik menggaya saya mau dimuku, apa masalahnya? Alah panik ambil muku ke situ cantik kan? Kelah tata cara. Nan botaran sekolah saya tak siko. Jadi tidak perlu. Nah, baru kita masuk haji. Itu umrah. Nanti nama dah selesai silakan tanyakan. Kemudian pelaksanaan haji. Dianggap umrah lah selesai. Umrah tadi intinya kalau serentak haji betul caranya. Tapi kalau umrah model kini-kini pun lah pasti ada pembimbingnya. Saya tengok terapel ada pembimbing. Paling tidak handling lapangan senang. Kini ko jual mahal siapa pemurah kini cak. Sebab terapel bercerigi. Jual mahal salah. Ijakui rak ke rumah. Sekian tahunan lalu tidak jual mahal orang payah. Kini ko terapel lah menyilampu dengan berbagai macam cara menarik orang supaya ya terapel kami salah anu ustaznya kokoa gagah lo lah ya tambah lo gagah je. Itu mengko nyerami orang pergi umrah. Terapel orang lebih banyak umrah. Nah, itu ada pembimbing. Ndak nasiko ada pelatihan, tiba di sana langsung latihan orang besar. Sebab ada ustaznya. Tapi haji ndak bisa lah. Lebih-lebih dia agam.
agama memakai nikah haji mandiri. Ya tahu salah seorang, salah seorang. Untung-untung suku lain nama nganan, lain namanya po, lainan. Menasihati, weh, lah selesai. Tawaf. Sa'i lah gua macam, tak ada. Nah, kita masuk haji ni lah. Bah? Ketua kelompok sama pengkai awak no. Ya sama-sama peserta semuanya. Kita jelas tak? Ada nanti namanya ketua regu, karu. Ada ketua rombongan, karom. Ada ketua keloter. Sama mula menampuh kedua-duanya tu. Kalau ketua regu kan awak kedang keknya tu. Tadi anggota 10 boleh pak ketua regu. Ketua regu tidak membiayai ibadah. Membiayai ibadah itu semua ya. Tugasnya bangga, ya kok ngambil kartu, nasi segala macam. Kalau ketua rombongan sampai pelimo, cek bos, cek ketua rombongan. Semua pangkatnya. Nyo mengkoordinir ketua regu. Kok paspor, kok ala beko, kok kamar, kunci begini. Ini tidak pembiayaan ibadah dah. Dangke beliaunya, misalnya dangke apa aja ketua rombongan? Ya itu. Beliau tidak ustaz dah, tidak ulama. Sorobangnya tidak ada dah. Dangke lah. Kemudian ditatar di Padang 3 hari. Bagaimana mestinya menjadi ketua rombongan. Tapi ini tetap tidak bisa fatwa, ini tidak bisa menyalih, tidak bisa menerang. Kecuali nyerami ilmu. Kalau ustaz atau ilmu orang alim bisa. Tidak lo sembarang ustaz lapai lo sebenarnya bisa. Itu nadonya. Tidak pembimbing. Mengenal barangkali lagi. Cuma kadang-kadang ini mengambil badan dulu kan. Kira. Ya. Lalu kita masuk haji dulu. Nanti silakan tanya seperempat jam lagi kita buka tanya. 10 minit. Pelaksanaan haji. Haji ada 3. Haji ada 3. Tadi saya terang ada 3 cara pelaksanaan haji, yaitu 1, setelah selesai umrah, tahallul, jemaah kembali berpakaian biasa, kemudian pada tanggal 8 kalau mutaran terimanya. Rasanya di dalam mutaran tadi kini kau mau buat ringkasan dulu. Haji pertama nandawa lu tamat tua bertamat tua bersenang-senang. Bagaimana tamat tua setelah kita umrah ada sekitar sampai balik 5 balik atau 6 balik hari kita tidak ada aktivitas. Belum ada aktivitas haji. Cuma barangkali masih banyak waktu untuk beribadah di Masjidil Haram. Salat, baca Quran, zikir, tilawah, istighfar, atau melaksanakan ibadah-ibadah lainnya menjelang haji. Di Jeddah itu kita bisa santai, bisa rehat. Itu tidak ada koordinir apa-apa, tidak ada. Berarti dibebaskan gitu. Di masa bebas itulah orang pai membeli oleh-oleh atau pai kalapau, lapau jenang. Itu mencari penerangan, pesan-pesan. Masa itu ini tamat tua. Jedahnya ya sekitar belasan hari. Ya bayangkanlah kalau kita situ 38 hari. Banget 38 hari nyampe 10 hari kan. Ya sehari pulang. Berarti tinggal 8 hari di Madinah. Berarti sesoleh. Berarti di Makkah sebulan. Sebulan Makkah tu kurang lo nanti 8 hari untuk haji. 8 hari ke 9 hari. Tinggal ada sekitar 20 harian dan kita bebas di Makkah. Bebas di Makkah. Mengapa bebas tu? Tidak ada.
Nggak ada, bimbingan nggak ada, arah nggak ada. Syukur-syukur kalau kita ada berteman dengan seorang guru atau ada pembimbing, inilah setiap hari arahan. Ambo dulu semasa pembimbingan haji, ya itulah kerja. Sebab 20 hari itu ambo setiap waktu tu bagian kajian-kajian. Setiap waktu tu kita kumpulan kajian bimbingan. Sebab kosong sampai kok. Bahas ibadah siko, bahas salat siko, bahas istighfar, bahas jamaah, bagaimana orang Jumat siko dan seterusnya. Kalau enggak ya kosong saya. Kosong, semuanya kosong. Kosong tu nama tamattu'. Sebab setelah haji, kalau gelombang pertama, tunggu gak 3 atau sampai hari baru ke Madinah. Yang penting waktu kosong 20 sekitar 20 hari. Tamattu'. Tamattu' kan nanti dek kita milih itu ya harus sembelih dam. Sama dengan kiran. Bedanya kalau kiran tidak ada jeda. Kiran tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Sesudah umrah langsung haji. Umrah tanggal 7. Umrah tanggal 7. Selesai dari mikat, kemudian tawaf. Setelah tawaf itu salat di belakang makam 2 rakaat, minum air zam-zam, lalu berdoa menghadap Ka'bah, langsung ke sa'i 7 kali putar, selesai tahallul, kemudian langsung berangkat ke Mina. Kalau ke Mina atau ke Arafah, nado terpisah. Bernama kiran, sajalan setali Sayyidiyah. Itu agak melelahkan tu. Nampak yang melelahkan bagi lelaki nak tukar pakaian. Bagi produksi nak tukar pakaian hangit. Baju produksi minimal sampai itu amalah. Kalau produksi. Lebih-lebih musim panas, kalau suhu 50 dah ala kampuh tu. Patangku musim panas tu. 50 kata. Nampak yang kampuh produksi. Sebut pakaiannya. Nanti. Laki-laki lagi pakaian 2 alai sih. Cuma kalau kata orang. Enggak ada. Itu ujiannya. Intinya dia tidak ada jeda antara umrah dan haji, bernama kiran, sajalan setali berdampingan. Dan satu lagi ifrat. Ifrat itu sendirian saja haji. Baiklah, senang kalau pitih. Tiba sinan tanggal 7. Tanggal 7 Zulhijjah. 3 hari le orang ke haji. Besok malam tiba, besok pagi kita langsung haji. Selesai haji berangkat balik ke kampung. 9 hari. Sehari ke Sinan. Sehari pulang 10 hari. Selesai orang 40 hari. 10 hari ya. Itu orang bisnis misalnya. Orang bisnis. Kalau haji furada atau haji mana itu 20-an hari. Patangko haji plus 24 hari. Ini tergantung plusnya berapa. Mungkin capek dah kita. Itu iya. Tapi rancaklah haji biasa saja. Banyak ibadah. Awak tidak tersasak-sasak dan tidak disasakan orang. Cuma kalau tidak bakal ilmu, you payah juga sini mengas aku. Mengas lego. Apa sering mendapat pertanyaan, tu sudah tu mengas awak sekolah lego. Buat ibadah lah. Ya ibadah nuas saja. Jadi bingung. Kenapa? Cakap tidak jadi bekal. Tidak jadi bekal. Apalagi ketika orang menerangkan tentang manasik, beliau kalau tidak ada catatan, duduk jauh di belakang nan. Kawan potawak pengecek ada. Antennya agak kurang loh. Awak malah lo manusia lama loading loh. Susah. Malah lo namanya. Agaran. Alhamdulillah tentang bacaan sah. Merasa itu ringkasnya. Silakan minum. Kalau ada bertanya, silakan tanya. Sebentar lagi kita jeda. Tapi meringkas dulu. Meringkas perjalanan. Yang pertama ringkasan.
perbedaan haji dengan umrah. Haji rukun Islam yang kelima, ya kan? Tolong Kak Sarah bagikan Kak Sarah. Nah, habis pena ibu, penanya habis, bukunya habis. Silakan. Nah, tuh. Amba sementara dibagi membuat keringkasan. Haji rukun Islam yang kelima. Kewajibannya 1 kali seumur hidup. Penentuan haji yang pertama. Yang kedua, andai mampu, ketiga andai mampu itulah pelengkap-pelengkap. Tapi haji yang dinilai haji yang pertama. Haji yang pertama. Dan umrah pun hukumnya ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan wajib. Kok khilaf ya, perbedaan pendapat. Tapi non haji semuanya mengatakan wajib. Yang kedua, haji itu ada waktunya, ada bulannya, ada harinya. Sementara umrah tidak kenal hari, tidak kenal waktu, kapan saja umrah. Kapan saja umrah. Haji dilaksanakan di bulan-bulan haji. Ketika itu orang sudah boleh berniat untuk haji. Sementara hari haji adalah 6 hari minimal. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 namanya hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari Nahar, 10 hari Nahar. Yang kasabale namanya hari Qar. 2 balik hari Nafar awal, 3 balik Nafar Sani, sabale 2 balik 3 balik hari Tasyrik. Masing-masing lah punya nama. Masing-masingnya ada kegiatannya. Itu haji selama 6 hari. Sementara umrah hanyalah karena lokasinya coba misalnya paling lama 4 jam. Paling lama 4 jam. Kecuali orang yang lambiak mana 5 jam. Tahu lambiak? Lambiak ele 5 jam. Itu lelet ya, jam. Lokasinya kalau umrah, kalau haji lokasinya di 4 tempat. Arafah, Muzdalifah, Mina, Masjidil Haram. Umrahnya lah di tempat haram saja, di Masjidil Haram saja. Perbedaan berikutnya bahwa mikat. Kalau bagi haji di kita Indonesia mikatnya cik di Makkah. Sebab kita lah masuk Makkah semua. Haji untuk kita Indonesia kita lari Makkah, jadi mikatnya Makkah. Tidak perlu kita keluar leh. Kalau umrah berbeda, tergantung gelombangnya. Kalau gelombang pertama mikatnya di Binali, gelombang kedua mikatnya di Yalamlam atau alternatif di Jeddah. Lalu kemudian kesimpulan berikutnya apa yang kita sampaikan tadi bahwa ke Madinah itu bukan haji, tapi ziarah. Berhaji hanyalah ke Makkah. Ndak pun ke Madinah, ndak masalah, cuma rugi. Awak lah sinan jo. Dia nak ke Madinah, tunggu si Makkah, ndak masalah. Siko salah. Ndak apa? Penyen hotel tu. Tapi ingat salam wakanya hotel dunia orang kan. Jadi ke Madinah bukan haji tapi ziarah ke Masjid Nabawi. Jangan salah niat. Disitulah kita nanti ziarah pula ke kubur Nabi, salat di Raudah, bagi lagi ke Baqi' tempat pemakaman umum, kemudian ke Quba, kemudian di Uhud, kemudian ke Khaybar, Masjid Qiblatain. Lalu setelah itu jalan-jalan sekalian selama 8 hari. Haji di Makkah. Ya, jadi bagi orang gelombang ke pertama ke Madinah 8 hari berangkat ke Makkah. Gelombang kedua langsung ke Makkah, setelah haji langsung ke Madinah. Itu beda. Itu kira-kira perbedaannya. Sekian penyampaian sederhana. Silakan minum. Kalau ada yang bertanya, silakan tanya. Silakan Bu, sebentar. Dah, Sarah, dimatikan.